Keceplosan Jerman bocorkan rencana NATO bantu Ukraina jatuhkan Rusia. Putin geram langsung jatuhkan kekuatan Barat di medan perang. Putin jangan dilawan. Negara Jerman keceplosan membongkar rencana NATO yang akan membantu Ukraina dengan segala macam cara untuk menjatuhkan Rusia digembar-gemborkan. Negara Jerman malah mengungkap semuanya sehingga membuat Rusia makin percaya diri untuk menyerang negara-negara NATO. Apalagi dikabarkan jika Polandia sudah menjadi target Rusia. Di sisi lain, tabloid Jerman Bild memberikan rincian rencana militer Ukraina terhadap Crimea. Tabloid tersebut mengutip sumber anonim NATO yang mengklaim bahwa blok tersebut menyediakan semua yang dibutuhkan Ukraina untuk merebut kembali bekas wilayahnya. Menurut Bild, Rusia dan Ukraina mendekati periode yang menentukan dalam konflik mereka, dengan Kiev bertujuan untuk memutuskan jembatan darat Rusia ke Crimea musim semi ini. Bild mengutip seorang pejabat pemimpin NATO yang menyatakan bahwa analis aliansi itu memprediksi konflik mencapai klimak pada musim semi dan musim panas. Pejabat itu menyatakan keyakinannya bahwa persenjataan berat yang dikirim ke Ukraina akan digunakan dalam beberapa serangan balasan paling cepat Mei. 6 bulan mendatang akan menjadi periode kunci dalam perang tidak hanya untuk Ukraina, tapi juga untuk sekutu. Prediksi sumber yang tidak disebutkan namanya itu yang dikutip Bild seperti disitir dari RT. Pejabat itu menegaskan bahwa pasukan Ukraina akan memfokuskan upaya mereka di wilayah Zaporizhzhia atau Zaporizhzhia dan Lugansk. Tujuan utama dari serangan itu adalah untuk memutuskan jembatan darat Crimea. Sumber NATO menambahkan. Pejabat itu mengklaim bahwa Ukraina kemungkinan akan melakukan serangan balasan di wilayah lain juga yang benar-benar serangan atau hanya berfungsi sebagai gangguan untuk menyibukkan militer Rusia. Menurut laporan Bild, NATO tidak mengesampingkan skenario di mana Ukraina akan berusaha merebut kembali Crimea yang bergabung dengan Rusia pada 2014 setelah referendum. Kiev berhak merebut kembali semua wilayah Ukraina. Pejabat itu bersikeras. Para pendukung Kiev dilaporkan menyediakan dengan data intelijen serta pelatihan, dukungan logistik dan senjata. Sebelumnya, berbicara kepada surat kabar Polandia Rzeczpospolita pada hari Senin, Presiden Ceko Petr Pavel mengatakan bahwa jendela peluang untuk Ukraina hanya akan terbuka hingga akhir tahun ini. Mantan jenderal yang menjabat sebagai Ketua Komite Militer NATO hingga 2018 berpendapat bahwa dengan pemilu yang semakin dekat di Amerika Serikat pada 2024, Washington kemungkinan akan mengurangi bantuan pertahanan ke Ukraina. Pavel mengatakan dia mengharapkan negara-negara Eropa untuk mengikutinya. Ukraina hanya akan memiliki satu upaya untuk meluncurkan serangan balasan besar, klaim Presiden Ceko. Menambahkan bahwa jika upaya ini gagal, akan sangat sulit mendapatkan dana untuk yang berikutnya. Mengejutkan, Inggris akhirnya akui kemenangan Rusia dan katakan wilayah ini sudah jadi milik beruang merah. Zelensky panik. Inggris adalah salah satu negara yang saat ini mengklaim kemenangan Rusia dalam pertempuran melawan Ukraina. Bahkan negeri Raja Charles itu mengatakan jika Rusia sudah menguasai seluruh wilayah yang menjadi incaran beruang merah di Ukraina. Sementara itu sebelumnya pasukan Ukraina sudah dikabarkan menyerah di wilayah Bakhmut. Hal itu makin memperkuat kemenangan Rusia. Kementerian Pertahanan Inggris mengumumkan Ukraina mengubah Bakhmut menjadi lokasi pembantaian. Akan tetapi pasukan Rusia memegang kendali sebagian besar wilayah timur kota itu. Kementerian Pertahanan Inggris berdasarkan informasi intelijen terbarunya terkait perang di Ukraina mengabarkan pasukan yang berperang untuk pemerintah Rusia saat ini sudah berhasil menguasai sebagian besar wilayah timur kota Bakhmut, sehingga bisa dikatakan wilayah ini sudah jatuh dari Ukraina dan menjadi milik Rusia, dan yang pasti Rusia adalah pemenangnya. Pertempuran sengit di kota Bakhmut sudah berlangsung selama beberapa bulan, dan menurut Kementerian Pertahanan Inggris, sungai di wilayah tengah kota Bakhmut saat ini menjadi garda depan pertempuran.
Dinas Intelijen Kemenhan Inggris mengatakan dengan dirusaknya jembatan-jembatan kunci dan direbutnya posisi-posisi menembak di gedung-gedung kokoh, pasukan Ukraina menyulitkan pergerakan pasukan dukungan Rusia. Bahkan mereka kembali sekali mengubah medan tempur menjadi lokasi pembantaian. Evaluasi pemerintah Inggris mengatakan bahwa jalur penyaluran logistik Ukraina masih rentan serangan pasukan Rusia. Pada saat yang sama, asisten Presiden Ukraina mengatakan sepertinya Rusia tengah mengubah taktik perangnya di Bakhmut. Maka dari itu, militer Ukraina harus waspada. Jerman adalah salah satu negara NATO yang pernah membantu Ukraina. Namun Jerman kini memilih untuk berhenti atau tidak lagi membantu negara pimpinan Zelensky karena banyaknya krisis senjata yang dapat merugikan negaranya sendiri. Bisa dikatakan Jerman menjadi korban baru Rusia yang sok mau bantu Ukraina malah bunuh diri. Pemerintah Jerman pun sadar bahwa mereka tidak mau jadi korban perang sepanjang hidupnya. Sementara itu, militer Jerman dikabarkan sedang menderita krisis senjata dan peralatan yang lebih besar daripada sebelum invasi Rusia ke Ukraina setahun yang lalu. Bundeswehr memiliki segalanya terlalu sedikit dan bahkan lebih sedikit lagi sejak invasi Rusia pada 24 Februari 2022. Kata Eva Hogel yang bertindak sebagai advokat yang membela hak-hak pasukan kepada wartawan di Berlin. Mengutip dari Reuters, Hogel mengecam pemerintah Jerman karena lamban tidak untuk memberikan dana belanja khusus senilai 100 miliar euro. Padahal dana belanja tersebut sudah dibentuk pada tahun lalu untuk mengembalikan pasukan ke awal. Pasukan kami menyambut baik dukungan untuk Ukraina, meskipun itu merobek lubang besar ke dalam persediaan mereka. Ketika Howitzer, peluncur roket ganda atau tank Leopard diserahkan ke Kiev, kata Hogel, menurut agar pemerintah ditempatkan lebih cepat. Namun kini malah negara kita yang menderita dan kehabisan amunisi hingga senjata. Howitzer harus jelas diserahkan ke Ukraina. Proses pemesanan pengganti harus diluncurkan, katanya. Namun, kini pemerintah tidak melakukan apa-apa. Ini bisa merugikan negara kami. Hogel juga mendesak para pejabat untuk mempercepat modernisasi barak yang digambarkan sebagai keadaan yang memalukan di seluruh negeri.